Halo, dan selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Pernahkah Anda yang sedang mendengarkan ini, merasa muak dengan berita politik yang isinya ya hanya perebutan kekuasaan dan intrik kotor? Saya rasa hampir semua orang pernah merasakan fase itu ya. Kelelahan politik atau political fatigue itu fenomena yang sangat nyata saat ini. Betul sekali. Nggak bisa dipungkiri kita sering dijejali manuver yang seolah tanpa henti. Nah, hari ini kita akan membongkar sebuah kerangka pemikiran yang mungkin bisa jadi penawar rasa muak itu. Kita akan membedah setumpuk catatan pengantar atau kata sambutan dari sebuah buku. Iya, buku yang terbit pada pertengahan tahun 2025 kan? Benar. Judulnya Politisi Muslim untuk Semua, karya Islahuddin Panggabean. Dokumen-dokumen ini ditulis oleh 6 cendekiawan dan tokoh politik Islam terkemuka di Sumatera Utara. Ada Dr. Haji Musa Rajeksyah, lalu Profesor Dr. Haji Azari Akmal Tarigan, Dr. Haji Qasim Nursehajul Hadi, Bu Rafdinal juga ya. betul Buya Rafdinal, lalu Dr. Nada Sukripane, dan Haji Muhammad Hafez. Dan sebagai catatan penting untuk Anda yang mendengarkan, saya dan rekan saya di sini bersikap sepenuhnya netral dan imparsial. Sepenuhnya netral. Kita tidak berafiliasi atau memihak kubu politik manapun. Tugas kita murni menyajikan dan membedah gagasan dari teks ini untuk Anda. Misi kita hari ini adalah membongkar bagaimana para pemikir ini mencoba mendefinisikan ulang makna politik. Dari sekedar perebutan kursi jabatan menjadi sebuah alat pelayanan universal untuk semua golongan. Sebuah misi yang cukup ambisius ya. Sangat. Oke, mari kita bedah materi ini. Untuk memberikan konteks awal, kita mulai dari sumber pertama, yaitu Dr. H. Musa Rajeksyah dan juga H. Muhammad Hafez. Mereka meletakkan satu fondasi yang cukup radikal. Mereka bilang politik dalam Islam itu adalah ibadah. Nah, mengapa poin ini sangat penting? Karena begini, ini menantang narasi sekuler yang memisahkan agama dan politik secara total. Tapi, teks ini dengan tegas menyatakan bahwa meskipun tidak dipisah, ada batas demarkasi yang sangat tajam. Batasnya di mana tuh? Agama sama sekali tidak boleh dijadikan sekedar alat atau kendaraan politik. Karena kalau agama cuma dipakai buat stiker kampanye, itu pasti akan memicu perpecahan dan polarisasi. Logikanya justru dibalik. Politiklah yang harus menjadi alat untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan. Saya paham maksudnya. Jadi kalau cara pandangnya sudah bergeser seperti itu, lawan politik di kubu seberang itu bukan lagi musuh yang harus dihancurkan ya? Tepat sekali. Momen perubahannya ada di situ. Lawan politik bertransformasi menjadi sahabat yang bersama-sama berjuang mencari solusi terbaik untuk publik. Itu pas banget dengan judul bukunya kan, kata untuk semua. Muhammad Hafiz juga menyoroti konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin. Iya, rahmat bagi seluruh alam. Jadi seorang politisi muslim itu mandatnya bukan cuma ngurusin golongannya sendiri, tapi berjuang untuk kemaslahatan seluruh makhluk ciptaan Tuhan, melampaui sekat agama dan ras. Tapi jujur saja nih, itu terdengar sangat ideal di atas kertas. Bagaimana dengan kenyataannya di lapangan? Bagian yang sangat menarik. Buya Rafdinal mencoba membumikan idealisme itu lewat apa yang beliau sebut 9 prinsip politisi muslim. Beliau menyebut hal-hal spesifik seperti syura. Musyawarah ya? Ya, musyawarah. Dalam konteks DPR atau reses, ini bukan sekedar stempel persetujuan, tapi pelibatan publik. Lalu ada prinsip keadilan, kesamaan, di mana nggak ada keunggulan ras atau warna kulit. Terus ada prinsip kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini cukup luas loh. Betul, kebebasan beragama, berpendapat, bebas dari rasa takut, sampai bebas dari kemiskinan, dan membela yang lemah. Tapi pertanyaannya, kenapa realita kita masih buram? Yang sangat mempesona dari hal ini adalah diagnosis yang diberikan oleh Dr. Haji Qasim Nursehajul Hadi. Beliau memaparkan realita pahit ini dengan sangat analitis. Beliau menyebut ada jurang pemisah yang lebar antara lembah realita politisi dan lembah realita umat. Lembah realita politisi dan umat. Menarik. Iya, publik di lembah umat itu sebenarnya sangat ingin wakil yang anti korupsi, bersih. Tapi nyatanya, di lembah politisi, banyak yang berKTP Muslim justru runtuh oleh apa yang beliau sebut sebagai godaan rupiah. Godaan rupiah. Klasik tapi mematikan ya. Betul.
Ketika berkuasa, perilaku mereka justru sangat sekuler. Nah, Dr. Kosim ini mengutip pandangan Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo menegaskan bahwa identitas politik Islam itu tidak boleh hanya bicara jargon syariah dan akhlak di awang-awang. Maksudnya umat sudah capek dengan jargon. Persis. Identitas politik ini harus bisa menjawab kenyataan sejarah dan tantangan zaman. Isu-isu real seperti kemiskinan struktural, ketidakadilan sosial, publik butuh solusi nyata, bukan cuma ayat yang dibacakan saat kampanye. Dan sebagai solusinya, teks ini juga menyoroti perlunya politisi saat ini untuk belajar dari mata air keteladanan para tokoh sejarah kita ya. Tokoh-tokoh bangsa kita. Iya, seperti H.O.S. Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, sampai Buya Hamka. Mereka ini kan figur yang memegang kekuasaan, tapi hidupnya luar biasa sederhana demi menjaga integritas. Dan ini adalah momen yang pas untuk Anda yang sedang mendengarkan. Coba Anda perhatikan politisi di sekitar Anda hari ini. Apakah mereka mencerminkan 9 prinsip ideal tadi, atau justru mereka ini yang memadamkan obor harapan masyarakat? Sebuah pertanyaan yang menuntut observasi kritis. Berbicara soal keteladanan, Dr. Nada Sukripane menghadirkan satu studi kasus historis yang buat saya pribadi sangat mencengangkan. Standar emas kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ini era imperium besar ya? Betul. Umar ini penguasa imperium raksasa, tapi Anda tahu gajinya berapa? Hanya 2 dirham per hari, 60 dirham sebulan. Beliau juga dengan tegas melarang pejabat negara berbisnis. Memutus konflik kepentingan secara absolut. Tepat. Dan yang paling gila, beliau berani mengambil tanah cagar alam dan aset yang dikuasai oleh elit pejabat, lalu membagikannya secara merata kepada orang miskin. Itu langkah politik yang sangat berbahaya sebenarnya, melawan elit. Tapi beliau melakukannya demi keadilan. Dan dampak sistemiknya ini yang luar biasa. Kas negara jadi sangat melimpah ruah karena tidak ada korupsi. Sampai dibilang kemiskinan turun drastis ya? Bukan sekedar turun. Teks tersebut mencatat tidak ada satupun warga yang layak menerima zakat. Negaranya sampai bingung mau dikemanakan uangnya, sehingga dipakai untuk membiayai pernikahan warga, menebus utang piutang warganya. Dan itu berlaku adil ke semua agama ya, di wilayahnya. Betul sekali, adil secara universal. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apakah pemimpin lokal kita hari ini, wali kota, bupati, gubernur, atau menteri, bisa mengadopsi 7 kriteria Umar ini? 7 kriteria itu: hidup sederhana, peduli, menghargai orang lain, adil, sabar, ikhlas membantu, dan mau menerima masukan, kan? Ya, apalagi untuk melawan tantangan zaman sekarang yang secara spesifik disebut dalam teks, yaitu darurat narkoba dan korupsi. Kita butuh keteladanan radikal seperti itu. Sepakat. Nah, dari sejarah Umar, kita masuk ke bagian yang mungkin paling menantang secara konseptual. Ini dari catatan Prof. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan. Beliau membahas soal utopia. Tapi utopia di sini berbeda. Sangat berbeda. Prof. Azhari ini membedah pergeseran filosofis terbesar yang harus dilakukan. Selama ini, orang mengira Islam politik itu urusannya selalu soal imamah. Imamah itu maksudnya menguasai negara, merebut kekuasaan formal kan? Betul, tapi Prof. Azhari menggeser paradigma itu secara radikal. Utopia yang sebenarnya saat ini bukanlah menegakkan Islam lewat kekuasaan negara. Utopia yang sesungguhnya adalah mampukah seluruh organisasi dan faksi Islam hari ini duduk bersama dan merumuskan satu visi besar untuk masa depan Indonesia. Jadi, menggeser fokus dari imamah menuju ummah ya, membangun kekuatan masyarakat. Benar. Dan kita harus paham dulu etimologi kata ummah ini. Prof. Azhari merujuk pada tafsir tematik karya M. Quraish Shihab dan pemikiran Ali Syariati. Ummah itu berbeda dengan nation atau negara dan berbeda dengan komunitas biasa. Bedanya di mana? Bukannya sama-sama kumpulan orang? Kalau komunitas atau negara biasanya diikat oleh darah, ras, atau batas geografis. Tapi ummah itu diikat oleh visi, tujuan, dan kesadaran ideologis yang universal. Tidak peduli dari mana asal Anda, kalau visinya sama untuk kemanusiaan, Anda adalah ummah. Menarik. Berarti elemen pengikatnya murni kesadaran dan tujuan bersama? Ya, tapi realitas ironis yang dikritik tajam oleh sumber kita adalah saat ini umat secara hakikat itu tidak ada. Tunggu, umat tidak ada. Bukannya banyak secara jumlah? Secara kuantitas banyak, tapi secara kualitas ummah tidak ada. Yang merajalela justru hanyalah faksi-faksi kecil atau kaum. Teks ini menyebutkan ada kaum PPP,
kaum PKS, kaum NU, kaum Muhammadiyah. Mata para tokoh sudah menjadi rabun. Rabun karena hanya melihat kepentingan gerbong organisasinya sendiri. Tepat. Ego sektoralnya sangat tinggi. Karena rabun inilah, orientasi mereka hanya sekedar mengejar jabatan politik pragmatis. Mengejar posisi capres atau cawapres lewat jalur yang disebut penulis sebagai koalisi lawak-lawak. Koalisi lawak-lawak itu sindiran yang sangat keras ya. Koalisi yang murni pragmatis tanpa kesamaan visi. Lalu, apa solusi dari Prof. Azhari untuk keluar dari jebakan kaum ini? Solusinya adalah berhenti sekedar mengejar jabatan elitis. Turunkan ego organisasi dan fokuslah membangun civil society atau masyarakat madani di akar rumput. Perkuat sains, kuasai teknologi, bangun kemandirian ekonomi. Ketika ummah ini sudah kuat dan cerdas di akar rumput, mereka otomatis akan menjadi penentu perjalanan bangsa tanpa harus mengemis kursi kekuasaan. Jadi, kekuatan sosial dan ekonomi itu akan dengan sendirinya melahirkan daya tawar politik yang tak terbendung ya? Sangat tak terbendung. Luar biasa. Jadi, apa inti dari semua ini? Jika kita rangkum perjalanan diskusi kita telah melihat transformasi fundamental. Makna politik yang awalnya berkonotasi ambisi kotor, dikembalikan menjadi ibadah dan pelayanan inklusif. Kita membongkar 9 prinsip politisi Muslim dan membenturkannya dengan realitas lembar politisi yang pragmatis. Kita berkaca pada kesederhanaan radikal Umar bin Abdul Aziz. Dan terakhir, kita belajar bahwa kekuatan sejati ada pada visi bersama atau ummah, bukan sekedar memperebutkan kursi kekuasaan negara. Dan bagi Anda yang mendengarkan, wawasan dari para cendekiawan ini adalah bekal yang sangat berharga. Jadikan ini sebagai alat ukur atau parameter untuk mengevaluasi janji-janji manis para politisi di sekitar Anda ke depannya. Betul. Jangan mudah terbuai oleh jargon. Dan sebelum kita berpisah, ada satu pemikiran provokatif yang ingin saya lempar kepada Anda. Jika membangun sebuah ummah, sebuah kekuatan masyarakat yang sejati, mengharuskan kita menyingkirkan ego kelompok demi sebuah visi universal, lalu bagaimana dengan keberadaan algoritma media sosial saat ini? Algoritma yang justru mendesain kita untuk hidup di ruang gema ya? Tepat, algoritma itu memecah belah. Jadi pertanyaannya, apakah internet masa depan akan membantu kita bersatu menemukan visi bersama, atau justru teknologi ini akan semakin memenjarakan kita ke dalam kaum-kaum digital, faksi-faksi maya yang saling bermusuhan secara radikal? Faksi-faksi digital, sebuah ironi zaman modern. Apakah teknologi menjadi penghubung ummah atau pencipta kaum baru? Kami persilakan Anda untuk merenungkan pertanyaan tersebut di waktu luang Anda. Terima kasih banyak karena sudah menyimak penelusuran mendalam hari ini. Tetap kritis dan kami pamit undur diri.